Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita, perkuliahan kita tentang perspektif pendidikan anak autisme. Kali ini kita akan membahas karakteristik anak autisme. Tentu anak autisme atau dengan sebutan yang lain, saya kira Anda sebagai mahasiswa pendidikan khusus sudah sangat familiar. Siapa di antara kalian yang punya pemahaman atau sudah mengetahui atau mungkin pernah mengenal atau pernah berinteraksi dengan anak autisme? Menurut saudara-saudara, anak autisme itu cirinya seperti apa? Ada? Silahkan. Kalau yang pernah saya temui itu waktu magang dulu itu anak autis itu ada yang perilakunya berulang-ulang. Misalnya yang pertama. Memiliki perilaku yang berulang-ulang. Oke, good. Terus menyendiri, nggak mau ngobrol sama teman-temannya, nggak mau interaksi sama temennya itu. Menyendiri, jadi perilakunya berulang-ulang, kemudian menyendiri, nggak mau ngobrol, nggak mau berinteraksi, begitu? Ya, Ada lagi? Terus itu ada yang kayak tiba-tiba mukul, tiba-tiba kayak ngerasa tiba-tiba takut, tiba-tiba mukul, kayak emosinya itu nggak terkontrol gitu. Lebih ke emosi ya, emosinya tidak terkontrol. Oke, ditahan dulu. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Kurang mampu untuk melakukan eye contact dengan orang lain. Eye contact, kontak mata. Iya. Oke, kurang mampu melakukan eye contact. Ada lagi? Yang lainnya sudah dijelaskan. Oke, ya. Ada yang lagi yang mau menambahkan? Selain tadi menyendiri, kemudian emosinya tidak stabil, kemudian eye contact-nya kurang. Ada lagi? Ya, silahkan. Kurang bisa berkomunikasi. Kurang bisa berkomunikasi, good, berkomunikasi. Inti dari berkomunikasi itu adalah menyampaikan pesan dan memahami pesan. Tentang komunikasi pada anak autis, ada yang mau mendalami lagi atau memberi penjelasan lagi? Komunikasinya kayak apa untuk anak autis itu? Atau mungkin bisa diberi contoh, kurang mampu berkomunikasi itu tunarungu. Saya bandingkan dengan tunarungu. Tunarungu itu problemnya juga di komunikasi. Apa yang membedakan anak autis dan anak tunarungu dalam hal komunikasi? Ada yang mau? Ya, silahkan. Menyerap informasinya. Oke, begini. Kalau coba Anda bayangkan, anak tunarungu itu keinginan komunikasinya meskipun dia bahasanya mungkin sangat terbatas, masih sangat kelihatan. Dia punya keinginan untuk menyampaikan sesuatu, untuk memahami sesuatu, mungkin bertanya dengan bahasanya yang terbatas. Tetapi pada anak autis, keinginan untuk berkomunikasi ini sangat rendah. Mungkin bisa ada kategori atau jenis anak autis tertentu yang dia bisa berbicara, tetapi kemampuan berbicaranya itu tidak digunakan untuk berkomunikasi. Bahkan ada anak autis itu yang disebut dengan nonverbal. Ada yang tahu kira-kira anak autis nonverbal itu yang seperti apa? Ayo, yang nonverbal yang seperti apa kira-kira? Ya? Kurang mampu untuk berbicara, jadi biasanya hanya mampu saja. Oke. Dia tidak bisa berbicara. Kalaupun toh keluar produksi suara bunyi dari ini, tapi tidak jelas artinya dan tidak digunakan untuk komunikasi. Bahkan ada yang seperti mutism, tidak bisa berbicara sama sekali. Itu anak autis yang nonverbal. Tetapi juga banyak yang verbal, bisa berbicara, bahkan bisa menirukan apa yang dia dengar. Bahkan satu rangkaian iklan di televisi dia bisa tirukan, tetapi itu tidak digunakan untuk konteks komunikasi. Oke, dari pemahaman awal tentang karakteristik anak autis ini, kita akan coba lihat satu tayangan video. Silahkan nanti didiskusikan sambil diamati kira-kira perilaku apa saja yang itu bisa kita gunakan sebagai indikasi atau ciri-ciri sebagai anak autis. Kita lihat videonya, dan Anda akan diskusikan sebentar. Oke, ready semua ya? Nanti
dilihat dan sambil nanti didiskusikan Anda boleh membuat catatan. Ini Oliver namanya, usianya 2-3 tahun. Coba perhatikan ini cara dia bermain. Oke, coba silahkan Anda diskusikan dalam Anda bertiga, boleh bertiga. Ya, kurang lebih 5 menit, silahkan Anda diskusikan. Dari video yang Anda lihat, coba perilaku mana saja, aspek perilaku mana saja yang itu bisa mencirikan sebagai perilaku anak autis. Bisa komunikasinya, bisa pengelolaan perilakunya, bisa cara bermainnya, atau lebih detail bagaimana ketika dia tadi menghitung objek,
atau melabel bilangan tadi? Oke, untuk diskusinya cukup ya. Oke, diskusinya cukup. Siapa yang mau menyampaikan? Kita akan bahas tadi dari diskusi itu kita akan melihat komunikasi dulu. Komunikasi. Anda bisa melihat kira-kira karakteristik komunikasi si Oliver tadi seperti apa? Ya, silakan. Coba lebih keras suaranya. Tadi contohnya Oliver bicara sendirinya ketika momen kapan itu? Di mainan kereta-kereta. Nah itu tuh anak berkomunikasi dengan benda mati. Akan tetapi untuk bentuk komunikasinya itu tidak jelas. Entah itu berbicaranya apa gitu. Tapi kayak anak humming, istilahnya kayak berbicara yang apa ya? Tidak ada maknanya seperti itu. Oke, coba bandingkan anak usia 3 tahun, dia akan berbicara dengan apapun, objek apapun, kadang diimajinasikan sebagai temannya, sebagai bola mungkin bisa jadi temannya berbicara. Yang berbeda adalah, saya setuju, biasanya anak pada umumnya ketika berbicara itu ada sesuatu yang dia sampaikan, dan objek ini juga sebagai tokoh yang bisa dipahami. Tetapi untuk Oliver tadi, misalnya ketika dia bermain mobil ya tadi ya, atau loko kereta gitu kan, dia berbicara, seolah berbicara, tetapi kita tidak bisa menangkap. Walaupun bahasa Inggris kan, dikit-dikit kita bisa paham apa yang dia sampaikan. Tetapi tadi tidak jelas apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu seringkali anak autis itu bahasa verbalnya seringkali dikenal dengan istilah bahasa planet. Karena kita tidak bisa memahami bahasa yang dia pakai untuk berbicara. Oke. Ada lagi yang menemukan perilaku berkaitan dengan komunikasi? Ya. Untuk tadi saat dia menyebutkan huruf sama angka. Huruf sama angka, oke. Itu dia paham apa yang dia ucapkan dan sebenarnya kita juga paham apa yang dia ucapkan, tapi yang keluar dari mulutnya itu seperti kalimat yang kurang jelas gitu. Jadi dia belum bisa mengucapkan kalimat itu dengan jelas dan itu berpengaruh. Tapi sebenarnya bisa, tetapi kurang jelas. Oke. Ada lagi tentang komunikasi? Bagaimana dia memahami permintaan dari ibunya? Sebut saja yang tadi yang mengambil gambar itu ibunya. Dia bisa memahami permintaan ibunya enggak? Bisa. Misalnya tadi ketika menghitung atau ABC tadi diminta untuk mengulang. Dia paham, dia harus mengulang itu. Oke. Ada lagi? Dia bisa memahami. Kemudian apakah dia bisa menyampaikan sesuatu pesan kepada ibunya misalnya? Tapi artinya dia paham ya, dia bisa memahami. Tidak merespon. Oke. Untuk contoh Oliver dalam komunikasi, anak ini kategorinya verbal atau non-verbal? Verbal, good. Verbal karena dia bisa berbicara, bisa mengeluarkan suara untuk konteks komunikasi, sehingga dia verbal. Kalau non-verbal sama sekali tidak keluar, tidak bisa mengeluarkan suara. Kemudian dia bisa memahami perintah, kemudian dia juga mungkin bisa menyampaikan sesuatu meskipun terbatas, menyampaikan keinginannya ketika terbatas. Itu untuk konteks komunikasi untuk contoh Oliver. Sekarang yang kedua, pertanyaan saya tentang interaksi sosial. Meskipun tadi minim, karena dia sendirian, tetapi kita bisa melihat kira-kira interaksi sosial antara Oliver dengan ibunya ketika mengambil video tadi, apa yang bisa kita lihat? Karakteristik apa yang bisa kita lihat dari Oliver tentang interaksi sosialnya? Ya. Sama dirinya sendiri. Sibuk sama dirinya sendiri. Ada contohnya misalnya? Contohnya kayak ini yang pas
Aha. Kayak nggak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia kayak muter-muter gitu, kayak fokus sama imajinasi yang ada di depan. Oke, asik dengan dirinya sendiri. Nanti kita lihat dengan karakteristik perilaku. Ada lagi interaksi sosial. Ketika ibunya mencoba menjalin kontak atau memberi stimulus, ada satu momen di mana ibunya menggoda atau dia sangat kegirangan, dia tertawa atau perilakunya sangat berlebihan. Ada melihat itu, momen itu? Ya, apa yang Anda maknai dari situ? Kontak sosial, kontak matanya ada nggak kira-kira? Sedikit sekali. Kemudian ketika meresponnya, proper atau tidak? Sesuai atau tidak? Cenderung berlebihan. Oke. Jadi ketika berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, minim kontak mata dan respon anak berlebihan. Boleh jadi untuk contoh Oliver ini berlebihan. Boleh jadi untuk case yang lain dia sangat tidak segera merespon. Oke ya. Kemudian terkait dengan apakah anak autis itu punya problem dengan fungsi kecerdasan? Ini pertanyaan umum saya. Dan nanti coba kita lihat apakah itu juga terjadi pada Oliver. Tentang fungsi kecerdasan. What do you think? Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Untuk Oliver tidak, tetapi untuk case autisme pada umumnya, apakah ada fungsi kecerdasan yang terganggu? Anda bingung? Oke, nanti kita lihat bukti riset menunjukkan apa begitu ya. Sekarang kita lihat Oliver tadi, serangkaian kegiatan Oliver betul tidak menunjukkan si Oliver ini karakternya, fungsi kecerdasannya tidak ada masalah. Bisa kita lihat caranya dia menghitung, caranya dia menghafal abjad. Untuk anak usia 3 tahun itu sudah amazing, sudah luar biasa. Sehingga fungsi kecerdasan untuk case Oliver itu tidak muncul. Nanti kita lihat di kesimpulan slide saya tentang fungsi kecerdasan. Kemudian terkait komunikasi sudah, terakhir perilaku. Menurut Anda, ini yang paling banyak dari yang ditampilkan Oliver itu tentang perilaku. Menurut diskusi Anda, perilaku Oliver ini pada bagian mana saja yang menurut Anda aneh? Ini yang paling banyak. Oke, suka berputar-putar. Di bagian akhir ini dia berputar-putar tanpa arah yang tanpa tujuan yang bisa kita pahami. Apalagi menyusun benda, misalnya jepitan baju tadi disusun. Oke. Cara bermainnya kira-kira? Ya, dia asik dengan satu aktivitas. Kira-kira kita bisa membayangkan nggak ketika dia mengamati dengan serius balok yang dia susun berjajar itu, dia amati dari beberapa sisi. Anda bisa membayangkan nggak dia sedang bermain apa? Atau ketika ada kepala lokomotif tadi di atas remote ditaruh, kemudian dia amati berkeliling, itu dia sedang bermain apa? Itu yang disebut dengan perilaku yang stereotype dan berulang. Dan ini menjadi satu ciri yang sangat umum untuk anak autism. Oke. Saya akan menunjukkan slide saya, slide sebagai kesimpulan dari diskusi kita. Ini saudara-saudara, ini saya menggunakan literatur terbaru ya untuk diagnostik
Statistical Manual atau DSM yang kelima. Jadi ada 2 penanda anak autis itu. Yang pertama adalah interaksi dan komunikasi. Dulu di DSM berikutnya ini dipisah antara interaksi sendiri, komunikasi sendiri. Dalam DSM yang kelima ini menjadi satu simptom, satu gejala. Interaksi dan komunikasi. Kenapa? Karena antara interaksi dan komunikasi itu saling erat berkaitan. Interaksi itu menggunakan komunikasi dan dalam komunikasi itu membutuhkan interaksi. Oke. Kemudian yang kedua adalah perilaku, minat atau aktivitas yang terbatas dan repetitif, berulang. Ini tadi yang paling menonjol dari case Oliver. Kemudian defisit pada ranah komunikasi dan interaksi, ini kita bisa lihat tadi bagaimana Oliver mempunyai kemampuan verbal, tetapi kemampuan verbal itu tidak digunakan dengan baik untuk merespon orang tuanya atau menyampaikan keinginannya. Kemudian juga interaksinya itu kelihatan terbatas meskipun dari video tadi tidak terlalu komprehensif. Tidak ada bukti-bukti atau yang menunjukkan bagaimana dia bermain dengan temannya misalnya. Kemudian saya ingin menunjukkan terkait dengan fungsi intellectual disability-nya. Dari riset yang dilakukan oleh Madson 2013, kedua simptom ini, yaitu interaksi komunikasi dan perilaku yang repetitif dan terbatas, itu seringkali disertai dengan hyperactivity dan lemah perhatian. Dan itu taksirannya adalah antara 50 sampai 30% itu punya komorbiditas dengan ADHD. Dan 50 sampai 70% anak autisme itu mempunyai komorbiditas dengan intellectual disability. Artinya, separuh lebih anak autis itu punya problem dengan fungsi intelektualnya. Dan ini akan terlihat sekali ketika anak-anak sejak kecil itu sudah mulai terlihat. Usia 3 tahun, kalau untuk kasusnya si video tadi, Oliver itu tidak nampak. Karena dia mudah sekali memahami huruf, bisa mengenal dengan baik simbol-simbol bilangan. Baik, saudara-saudara, ada pertanyaan dari diskusi kita kali ini? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan ciri-ciri anak autisme? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan memberi tugas kepada saudara-saudara untuk pertemuan minggu depan. Silahkan Anda mencari, mengobservasi langsung boleh. Kalau observasi langsung nanti tolong didokumentasikan dan tentu minta izin pada orang tuanya, atau mencari video sejenis Oliver ini untuk kemudian Anda analisis perilaku apa, apakah di komunikasinya, ataukah di perilakunya, ataukah di fungsi kecerdasannya yang itu bisa mengindikasikan sebagai karakteristik anak autism. Tentu ini tidak mudah untuk kita lakukan karena mungkin boleh jadi Anda tumpang tindih antara autism dan ADHD atau autism dan intellectual disability atau autism dengan problem perilaku yang lain. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.